Mbak Esti ini 25 tahun nanti menjadi anggota DPR atau mungkin nanti tambah sekali lagi jadi 30 tahun. Itu sedih loh ketika saya lihat dia sudah tidur gitu. Saya harus terucap gitu loh. Maafkan Ibu ya yang tidak sekedar menggunakan atau memanfaatkan fasilitas gadget atau laptop hanya sebagai sebuah media untuk alat untuk bermain-main saja. Oke kawan-kawan semuanya, jumpa di channel Sarwanto Wasparso. Kali ini saya menemui Ibu Esti atau Mbak Esti atau lengkapnya Mbak Mai Esti Wijayanti, anggota DPR RI Komisi 10. Oke kawan-kawan, biar kita tahu banyak tentang DPR, tentang Mbak Esti, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Terutama kita ingin angle tentang era digital, peran milenial Mbak Esti. Iya. Moga Mbak Esti dijelaskan Mbak, kira-kira apa yang perlu dilakukan anak muda, kaum milenial di era digital ini Mbak? Iya, karena era milenial ini tidak terlepas dari revolusi industri generasi keempat, maka tentu kita punya harapan besar supaya anak-anak muda kita betul-betul bisa menguasai teknologi secara baik. Sehingga ketika menguasai teknologi secara baik, maka mereka punya kapasitas yang bisa bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, tentu kita berharap betul anak-anak muda kita ini tidak sekedar menggunakan atau memanfaatkan fasilitas gadget atau laptop hanya sebagai sebuah media untuk alat untuk bermain-main saja, tetapi betul-betul buang-buang kuota. Seperti sekarang kan keluarnya juga karena kuota ya. Tapi betul-betul dimanfaatkan untuk bisa di situ menimba ilmu, bisa di situ juga belajar bisnis. Karena saya melihat sekarang kaum muda belajar bisnisnya juga sudah mulai merambah, semakin banyak yang melalui revolusi industri generasi keempat gitu. Biar bisa niru Pak Sarwanto. Nah ini kan kaitannya juga dengan anggaran ya. Kebetulan Bu Esti ini yang tukang bagi-bagi anggaran. Itu dari pemerintah gimana Pak goodwill-nya? Iya, saya kira kita bertumpu kepada visi Pak Presiden, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu salah satu di dalam tujuan pembangunan nasionalnya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang pekerja keras, kemudian menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan sekaligus berkarakter. Nah, dari situ saja sudah tercermin bahwa seluruh program dan kegiatan yang nanti ada di setiap kementerian mestinya mengarah salah satunya untuk pembangunan sumber daya manusia. Nah, apa nih yang di Komisi 10? Nah, yang di Komisi 10 itu terkait dengan bidang pendidikan, Kemenparekraf tadi ya. Maka tentu kita dorong betul anggaran-anggaran untuk anak-anak kita supaya bisa melek teknologi dan sekaligus menguasai ilmu pengetahuan secara baik, memadai. Itu betul-betul yang memang kita arahkan ke sana. Itu nanti jadi plot anggarannya seperti itu, implementasinya di kalangan anak muda, pelajar, mahasiswa, kira-kira seperti apa ya Mbak Esti gambarannya? Iya, jadi konsepnya tentu tidak boleh kita kemudian berbicara ke plotting anggaran dulu. Tetapi bicaranya pertama tadi kepada tujuan pembangunan nasional, kemudian di breakdown dengan program-program yang ada di kementerian. Nah, kalau kita melihat program-program yang ada di kementerian, kalau saya bicara Kementerian Pendidikan, tentu bicaranya adalah bicara bagaimana nih untuk anak-anak kita tentang kurikulumnya, pembelajaran yang mesti diberikan. Anggarannya kan sudah ada, rutinitas anggaran, ada BOS, ada anggaran-anggaran pelatihan untuk guru, kepala sekolah, dan yang lain-lain. Nah, tinggal kemudian termasuk untuk penelitian, termasuk untuk penyusunan kurikulum, materi-materi kan sudah ada di anggarannya. Sehingga tinggal kemudian implementasinya kepada anak didik itu dikuatkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, meningkatkan sumber daya manusianya. Dengan apa? Misalnya begini,
Kalau kita bicara revolusi industri generasi keempat, misalnya saja kita bicara soal SMK. Nah, ketika kita menginginkan anak-anak SMK ini catatannya pengangguran terbesar itu lulusan SMK. Nah, pasti ada sesuatu yang salah. Mengapa lulusan SMK justru banyak yang menganggur? Kemungkinan tidak match antara kebutuhan output dan inputnya dan itu nggak sesuai. Yang ya. dibutuhkan misalnya tenaga di sektor pariwisata yang menguasai misalnya tata boga, kemudian perhotelan, guide untuk turis misalnya. Tapi yang dihasilkan mungkin kebanyakan sudah terlalu banyak pertanian mungkin. Nah jadinya kan nggak sinkron. Nah ini PR kita semua, PR kami, Kementerian Pendidikan dan kami ini ketika menentukan kebijakan terkait dengan hal seperti itu harus betul-betul segala aspek dilihat. Yang kedua, jurusannya mungkin sudah tepat sesuai kebutuhan, tapi fasilitasinya enggak ada. Maka plot anggaran untuk itu penting. Anggaran untuk TIK, untuk teknologi di sekolah-sekolah. Belum lagi sekarang PR. Ini sistem daring pelajarannya. Yang kalau di sini mah nggak sulit sinyal, walaupun tetap ada lah. Nggak ngerti nih tempatnya Mbak, ya itu masih ada pasti ya daerah-daerah yang blank spot kan. Nah itu jadi PR juga. Belum yang luar Jawa itu bicara Jogja saja masih ada, apalagi yang luar Jawa. Nah itu juga PR. Oh berarti bagaimana nih? Kita harus selesaikan nih ruang-ruang yang blank spot. Nah maka tentu bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi itu ada di ruangnya Kemeninfo supaya itu diselesaikan. Kalau itu sudah ada, kemudian pertanyaannya, yang di sana mampu nggak beli gadget? Terbayang nggak? Apakah mereka semua mampu beli gadget? Sekarang mikir sinyalnya aja nggak ada, pasti nggak punya gadget. Begitu dikasih sinyal melalui infrastruktur yang dibangun, pertanyaannya punya gadget atau tidak? Alatnya belum punya. Belum berpikir anggaran kuota dan sebagainya. Nah, itu artinya harus menjadi concern kita. Kemudian Kemenparekraf kan ekonomi kreatif. Yang kita lakukan atau yang sekarang sedang ngetren itu kan ekonomi digitalisasi. Kemudian juga media-media online itu menjadi sarana untuk salah satu hal yang memang kita perhatikan untuk ekonomi kreatif. Nah anggaran di situ pasti kita siapkan. Jadi Mbak Esti, kita kan ada wakil milenial ya. Iya. Katia Alma Cahya Bumi semester 3 di UNY Alma Cahya Bumi. Namanya bagus banget. Nah, Cahaya mungkin ada pertanyaan untuk Ibu Dewan ya, Ibu DPR. Silakan Katia. Saya mau tanya nih Bu, Ibu kan udah lama ya menjadi wakil rakyat. Bagaimana Ibu memerankan antara menjadi ibu rumah tangga dan menjadi wakil rakyat? Kan wakil rakyat itu sibuk ya Bu, harus rapat ke sini, ke situ, terus sedangkan Ibu juga kadang sampai pagi. Sedangkan Ibu juga ibu rumah tangga. Bagaimana Ibu menyikapi itu? Apa anak-anak tidak komplain gitu? Iya. Awal saya kan masuk jadi anggota legislatif sejak tahun 99. Waktu itu di DPRD Kabupaten, ya tentu memang tidak sesibuk ketika sekarang menjadi anggota DPR RI. Nah, kemudian di sana 5 tahun, lalu di provinsi 10 tahun, lalu sekarang periode kedua di RI 25 tahun. Tentu awal-awal tidak terlalu mudah untuk bisa membagi antara bagaimana saya harus menyelesaikan urusan domestik dan bagaimana saya juga harus maksimal ketika sudah mengemban amanat sebagai wakil rakyat. Nah, perjalanan ini cukup membantu, artinya tahapan tidak tiba-tiba langsung RI itu cukup membantu. Ketika di daerah kan masih tanggung jawabnya kecil nih, iya kan Mbak? Ya, ini lingkupnya juga masih kecil. Keliling saya hanya 1 kabupaten. Kalau dulu nggak 1 kabupaten, hanya 1 dapil. Saya mewakili wilayah ini, berarti saya harus di situ berkutat. Walaupun bicaranya tetap Kabupaten Sleman. Ya, waktu itu anak-anak masih kecil, masih SD. Yang baru punya 2 anak saya waktu itu, dua-duanya masih
SD dan belum sekolah yang satu. Nah, kita memang bahkan di DPRD Sleman pun saya pulang tuh kadang kalau bahas anggaran tuh di atas jam 12 malam. Waktu itu ya kita naik motor gitu ya, saya naik motor. Ada mobil sih, saya belum bisa nyetir. Ya, kita naik motor. Rumahnya sudah di sini. Rumahnya sudah di depan itu. Nah, yang belum terbiasa melihat saya, masyarakatnya mesti pertanyaannya, wong wedok kok baline iso, wong wedok kok ora tau nang omah, nggak pernah di rumah gitu. Itu yang dari lingkup masyarakat. Tapi kan saya harus menjawab dengan kerja-kerja politik saya. Nah, sekarang yang di rumah saya tetap pagi, kan belum tentu juga ada yang membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi saya kebetulan juga sedikit banyak seneng masak gitu ya. Jadi kewajiban masak, sekarang di tes pun masih bisa saya kalau harus masak, harus mencuci pakaian. Pembagian tugas dulu, saya tugasnya mencuci, bapaknya itu setrika, gitu-gitu ya. Kalau masak, bapaknya nggak pernah bisa, goreng telur aja nggak bisa. Jadi kalau urusan masak-memasak 100% saya, kalau memang kadang kita juga nggak ada yang rewang-rewang gitu ya. Nah, anak-anak karena waktu itu masih kecil, mungkin tidak terlalu, masih belum banyak, dan tidak, mungkin keluarga kami ini tidak terdidik suka dolan-dolan gitu ya. Jadi harus ada waktu keluar setiap malam, ya enggak ada. Ya kalau Sabtu Minggu kita biasa ya di rumah, bersihin rumah gitu. Nah, di kabupaten belum terasa. Di provinsi kan anak saya udah lahir nih, yang si Angel sudah di SD. Nah itu mulai ada komplain karena kadang rapatnya sampai sore, jemputnya telat gitu ya. Dia harus nunggu gitu. Terus ada kemarahan yang mungkin tersimpan. Itu sedih loh. Ketika saya lihat dia sudah tidur gitu, saya harus terucap gitu loh, maafkan ibu ya yang ibu tadi nggak bisa jemput, terlambat, maafkan ibu, mungkin tadi juga nggak sempat nyiapin makan gitu. Tapi anak-anak mulai memahami karena kemudian sering saya ajak turun, entah itu kampanye, entah itu ketemu warga, apalagi waktu bencana, bencana Merapi itu dan gempa ya, gempa Merapi kan hampir baru itu ya, itu anak saya hampir setiap hari saya ajak turun. Artinya anak-anak memahami ada hal yang lebih besar yang sedang dilakukan ibunya itu. Betul, jadi anak-anak mulai memahami, oh tugas ibuku itu seperti ini. Maka yang nomor 3 ini kepekaan sosialnya sangat tinggi, yang perempuan itu. Jadi kalau ada ini, ibu nggak bisa bikin, sudah mulai mengkritisi. Kebijakannya ini berarti kan kasihan itu yang mereka yang seperti ini, saya seperti itu sudah mulai muncul karena terbiasa. Saya ajak melihat tempat yang tidak ada airnya, saya ajak ke tempat yang waktu itu kalau ke Prambanan gitu kan tinggi, air susah, kemudian juga dari sisi infrastruktur juga sangat. Berarti anak-anak jadi teman diskusi sekarang Bu ya? Iya, jadi mereka paham, sangat paham terhadap apa yang dilakukan ibunya. Hanya memang ketika saya tanya, ada nggak yang tertarik untuk mengikuti ibu? Aku tuh seneng ibu bisa menolong banyak orang. Tapi yang aku belum sanggup adalah harus mengikuti ritme seperti ibu. Saya ini hampir setiap saat kan ada tamu harus saya terima. Apalagi sekarang ada posko dekat rumah. Posko kan dekat rumah. Kemudian apalagi waktu di kabupaten dan provinsi, setiap saat mungkin ada orang sakit, bagaimana ini Bu, tengah malam rumah didodok. Tapi bagi saya itu kebahagiaan. Ketika orang kebahagiaan bukan melihat orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, bukan ya. Kebahagiaan ketika kita bisa menolong. Banyak kebijakan yang bisa kita buat sehingga membuat orang yang mungkin kesulitan terhadap banyak hal bisa kita bantu dengan kebijakan. Kebijakannya tidak hanya alokasi anggaran saja, bahkan sampai kepada peraturan daerah. Contohnya peraturan daerah di DIY itu era kami dulu, soal pengelolaan lembaga pendidikan itu tidak boleh ijazah ditahan karena persoalan administrasi, belum bayar SPP, belum bayar. Itu betul-betul sangat, karena saya setiap hari mendengar setiap mau ulangan umum, ibu-ibu tuh 20 tuh pagi datang mengeluh itu ya, mengeluh anak saya nggak boleh ujian Bu. Itu sangat terkenang saya.
nggak boleh ujian. Kenapa Bu? Saya belum bayar. Dan waktu itu tidak ada regulasi yang mengatur bahwa kalau nggak anak belum bayar harus tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Waktu itu belum ada regulasi yang ngatur itu, maka kita bikin regulasi tahun 2011 ini ya kalau nggak salah. Iya. Hal-hal seperti itu loh yang Langsung menyentuh kebutuhan iya, masyarakat ya. yang membuat kita ini karena tahu dengan setiap hariannya masalah hadapi masyarakat, kita kemudian bisa melakukan membuat kebijakan yang tepat. Jadi anak-anak mungkin ya sudah tidak terlalu banyak komplain, hanya belum tertarik saja, tertarik untuk lebih jauh. Ya, Bu, tapi dengan cerita Ibu tadi kan bukan berarti anak-anak milenial yang juga harus mulai politik ini kan juga generasi setelah Ibu harus meneruskan ya, karena Iya. juga mau jadi dewan juga anak-anak ini. Iya. Kira-kira gimana tuh Bu jadi dewan itu caranya bagaimana? Mungkin dia kan juga akan bertanya kan. Iya, siapa tahu nanti bisa gantikan Bu Esti. Bu Esti kan juga ada waktunya untuk berhenti. Ya, Ada karena regenerasi harus mulai. Iya. Ini pertanyaan kawan-kawan banyak. Mbak Esti kalau nggak bisa nyiptakan kader perempuan, apa artinya Mbak Esti ini 25 tahun nanti menjadi anggota DPR, atau mungkin nanti tambah sekali lagi jadi 30 tahun. Itu yang menggelitik saya. Betul juga, anak saya aja sulit saya berikan pemahaman untuk bisa tertarik di bidang politik karena fashionnya mungkin berbeda. Anak saya nomor 1 alhamdulillah sudah di perusahaan cukup besar jadi direktur begitu. Yang nomor 2 aksik dengan kegiatan wirausahanya. Yang nomor 3 masih masuk perguruan tinggi saat ini. Nah, itu tiga-tiganya tidak. Tapi kan tidak boleh saya berbicara regenerasi itu hanya yang berdasarkan keturunan. Iya. Tetapi regenerasi yang dimaksud tentu saya harus mampu menciptakan, melahirkan kader-kader perempuan yang esok akan menggantikan saya dan jauh lebih baik. Iya. Sesuai tantangan Maka zamannya. maka di setiap kesempatan ketika saya turun misalnya saja, kan sering ya kita ngumpulkan untuk sosialisasi tentang program Indonesia Pintar. Yang datang tidak hanya orang tua, kadang juga dengan anak-anak. Berikut juga ke sekolah-sekolah, saya ketemu dengan anak-anak yang masih SMA, SMK, SMP gitu ya. Nah itu juga saya berikan motivasi. Bagaimana bahwa kamu tidak boleh anti politik. Iya. Karena banyak yang anti politik karena Iya. politik dalam perspektif banyak orang itu adalah jahat, Dipersepsikan buruk banget ya. Jahat, kotor ya. Coba ditanya, DPR itu apa? Yang terbayang dalam selintas mereka korupsi, ya kan? Iya. Terus yang jelek-jelek lah, pokoknya yang KKN gitu kan. Nah, yang jelek-jelek begitu. Maka saya harus mampu memberikan jawaban dengan apa yang saya lakukan. Ini loh DPR RI, banyak hal yang bisa dikerjakan. Ini loh DPRD waktu itu, kita bagaimana kita bisa membuat kebijakan untuk bisa menolong banyak orang itu. Nah, maka ayolah kita jangan, anak muda jangan apatis atau politis jangan ya. anti politik. Iya. Karena semua kebijakan itu pasti bersumber dari kebijakan politik. Iya. Sekarang penanganan COVID-19 Iya. kan ada kemarin Perpu yang sekarang sudah menjadi Iya. undang-undang. Bagaimana kemudian undang-undang itu memungkinkan untuk kemudian segera melakukan pemotongan terhadap anggaran-anggaran di kementerian yang dialokasikan untuk penanganan COVID. Kalau itu tidak gerak cepat, kita tidak bisa bayangkan bagaimana rumah sakit nanti kalau tidak tersedia segala sarana prasarana lalu menjadi tidak siap menerima pasien-pasien itu. Jadi memang gerak cepat yang harus dilakukan. Nah, termasuk saya tadi bicara soal ketika banyak orang mengeluh tidak bisa membayar lalu anaknya nggak boleh ulangan. Kalau dulu saya langsung datangi sekolah-sekolah. Kalau bisa tak telepon, kalau enggak sekolah. Nah sekarang kita sudah punya perda, tinggal ingatkan aja nanti misalnya ada seperti itu kita telepon dinasnya. Ini loh anak-anak nggak boleh ikut tes. Kalau dulu saya kan datang ke sekolah itu kasihan, di bawah pohon ada apa dek, nggak boleh ulang. Yang mengeluh kepada saya satu, tak datangi sekolahnya, di bawah pohon itu berjalan 20 orang lebih. Banyak sekali. Kenapa nggak boleh Bu? Kenapa nggak dapat nomor ujian? Kenapa belum bayar? Membayar itu hak atau kewajiban orang tua. Anak itu kewajibannya dan haknya harus mendapatkan hak dasarnya. Salah satunya adalah pendidikan. Layanan pendidikan. Iya, enggak bisa dong. Itu tanggung jawab orang tua, itu jangan kepada anak. Jadi maka itu pemahaman yang seperti itu yang saya berikan pemahaman kepada anak-anak. Tapi memang caranya harus berbeda.
Jadi enggak bisa kita konvensional, apalagi sekarang era ini. Maka tadi malam di sini di Joglo Ngangring ini saya langsung, karena kita bicara COVID-19 untuk milenial, saya langsung undang 2 orang dokter. Satu dokter muda 24 tahun yang sudah menjadi relawan di Wisma Atlet. Yang kedua dokter yang selama ini bekerja mengambil tempat di Maumere, daerah terpencil yang aksesnya susah, tidak ada yang namanya jual sing-sing kayak kita, enggak, jauh, nggak ada mall. Kalau mau cari KFC harus ke Bali coba. Ya. Nah itu yang kemudian dengan cerita itu, lalu ada Bu Duko dengan usia yang sangat muda, sudah menjadi Duko termuda di Sleman. Kita minta cerita aja deh ini. Nah ini ternyata memotivasi anak-anak supaya punya gambaran luas gitu loh. Nggak hanya ngerti Sleman toh, atau DIY toh, atau Jawa toh, tapi ngerti inilah Indonesia yang perlu kita bangun bersama. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita jadi anggota legislatif. Walaupun berpolitik tidak harus menjadi anggota legislatif loh. Menjadi anggota partai politik bisa memberikan masukan dan kritik kepada para anggota legislatifnya untuk bisa memberikan kebijakan terbaik. Atau bisa juga nanti duduk menjadi bupati, wakil bupati, lurah, duko, itu kan juga jabatan-jabatan politik. Jadi memang kita tidak boleh kemudian politik itu berarti hanya DPR sama DPRD. Enggak. Tapi kebijakan luas, perspektifnya sangat luas. Iya. Atau dikader aja ini ya. Harus dikader loh Mas Pak Sarwanto ini punya potensi, karena adik ini kan sudah lama berkecimpung memberi nama baik untuk Yogyakarta, karena mewakili Jogja untuk olahraga. Sekarang mahasiswa itu juga sebuah potensi talenta yang harus terus dikembangkan. Kalau toh sudah tidak jadi atlet karena mungkin besok usianya sudah, setidaknya harus ada hal-hal yang bisa ditularkan kepada generasi yang sesudahnya. Ya seperti saya, jangan dilihat sedihnya apa. Sedihnya ada, tetapi banyak senangnya karena bisa berbuat untuk orang banyak. Itu berkah yang luar biasa. Saya tidak mimpi jadi orang kaya, maka rumah saya sejak 98 ya itu. Sejak 98 nggak berubah rumah saya. Gimana kok mau kepikiran kok mau jadi politikus segini? Bapak saya ini kebetulan aktif di PNI, tapi kemudian kan menjadi pegawai negeri ya, PNS, sehingga kemudian beliau tidak langsung ayah kandung. Ayah kandung itu sejak kecil tuh bicaranya Bung Karno. Jadi kecil udah tertarik? Sudah, karena Bung Karno, lalu kita ini Bung Karno ketika pidato nanti orang itu kalau yang dekat pasti datang berpuluh-ribu, atau enggak di radionya itu lewat radio. Radio dulu masih jarang, radio 1 itu yang dengerin baru banyak orang. Terus cerita bagaimana Bung Karno berjuang untuk bisa memerdekakan Indonesia dengan tidak, artinya juga ceritanya komplit ya, soal Bung Karno, soal BPUPK, soal PPKI, yang kemudian juga bercerita bahwa di pemerintahan itu ada 3, eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Nah waktu itu bapak saya guru PMT toh, pendidikan moral Pancasila. Nah sehingga PKN ini ya PKN Pancasilanya hilang ini bagi kita PR kita, tapi sudah mulai diberikan pelajaran lagi. Nah waktu itu saya terpikir saya pengen jadi guru, karena bapak saya guru kali ya, tapi juga menjadi anggota DPRD atau DPR, karena saya sudah diberi gambaran jadi DPR itu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tapi karena bapak saya ini guru, tiap hari saya melihat, saya juga tertarik jadi guru, maka kuliahnya dulu di IKIP Sanata Dharma itu, dan sempat jadi guru pula. Maka mungkin itu ya, jadi sejak kecil buku-bukunya bapak itu buku-buku soal Bung Karno, soal Pancasila. Jadi kemudian itu yang saya mewarnai. Jadi ketika SMP ditanya sudah tahu jawabannya kok. Pengen jadi apa gitu, pengennya jadi guru dan jadi anggota DPR gitu loh. Jadi lucu ini. Ya karena terbentuk dari keluarga ya. Iya. Dan di tempat kami memang tidak ada dikotomi yang kemudian membedakan bahwa perempuan harus begini, laki-laki harus begini, tidak kecuali soal kodrati. Jadi sejak kecil ya saya kalau bisa menek gendeng karena ada masalah, saya yang menek, ngecat rumah gitu, penekan tangga biasa, nggak apa-apa.
Cuci piring kakak saya juga cuci piring, tapi kakak saya juga sudah almarhum. Kakak saya juga bisa masak, jadi serumah itu bisa masak semua Iya. karena dibiasakan. Nah, yang tadi kan sebelum take video kan Teteh sempat tanya Bu Esti itu kira-kira makanan favoritnya apa gitu ya? Apa ya? Masak tuh apa yang Apa yang paling Oh, disukai? kalau saya yang pertama, katanya suami saya mie godok saya itu paling enak dibanding beli di luar. Tapi Mie rebus Jawa. mie rebus Jawa, iya. Kayaknya mama bisa jadi jualan bakmi ya. Kemudian, mau dibuka di sini? belum. Iya. Yang kedua selain bakmi itu ya sayuran yang dulu saya ngidam dan sampai sekarang sebenarnya masih suka tapi sudah jarang itu lompong. Oh, lompong. Sayur lompong Iya. dikasih landing gunung sama rese. Iya, iya, iya. apa? Lompong itu kan ada yang itu yang apa? Gatel, ada itu. gatel, tapi itu kalau masaknya pinter nggak gatel. Oh, gitu. Apa? Iya. Biar nggak gatel resepnya apa, Bu? Karena kameramen ini pernah masak lompong. Gatel ya? Gatel itu yang gue masak ya. Saya bikin diremet-remet pakai garam Garam. itu, pakai garam itu. Masak satu panci kameramen itu tibuan. Iya. Saya yang pengen banget Yang masak jelas lompong. suka sambal pedes, sambal terasi mentah pedes itu sudah. Iya. Wah, itu dengan sayuran apapun. Iya, iya, iya. Itu. Oke, Iya. teman-teman semuanya sudah cukup ya, banyak hal yang nggak ada habisnya kalau ini Iya. ngomong dengan Mbak Esti nggak akan ada habisnya. Tentu saja nanti serial berikutnya kita lanjutkan lain waktu ya Mbak Terima Esti. kasih. Saya masih ingin sering berbagi supaya sekali lagi saya punya PR untuk regenerasi sehingga Siap, nanti iya. anak muda tidak takut berpolitik, lalu punya gambaran untuk bisa masuk dunia politik itu dengan frame yang benar. Yang benar. Ya. Untuk berjuang untuk rakyat, untuk membangun Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga NKRI, merah putih tetap tegak berdiri. Itu yang harus terus Didengungkan. didengungkan, Ya. gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, para pemirsa. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa ya, subscribe channel ini, like dan share. Dan iklannya jangan di skip biar kita bisa berproduksi terus ya, Boleh, membuat konten-konten baru iya, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata kita akhiri jumpa kita pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Jumpa di lain kesempatan. Dadah. Bye.